أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Bersyukur, memuhasabah, bermunajat, memohon ampun, pertolongan, kasih sayang, curahan rahmat, disertai nikmat iman wal Islam, hingga Allah mudahkan langkah kaki, ayunan tangan, dan hadirnya kita bermajlis, bersimpuh di hadapan Allah di waktu duha di masjid Maqari yang dimuliakan Allah ini. Hormat kami kepada bunda kita, Bunda Nita, yang hari ini juga beliau diberi amanah untuk ada pelatihan di Batam untuk berangkat menyertai haji tahun ini insyaallah. Dan juga mudah-mudahan nanti kami ditemukan, karena saya juga dengan istri tahun ini juga berangkat insyaallah. Kemudian hormat kami kepada seluruh panitia, ibu-ibu kita dari Muslimah Salimah Riau Pekanbaru yang telah menaja dan juga menghadirkan semangat Ramadan itu harus ada maslahat dan berdampak kepada pribadi, kepada organisasi, dan kepada masyarakat luas, terkhusus di Riau ini. Karena nikmat kita berukhuwah muslimah ini adalah ketika Allah memberikan tali persaudaraan, ukhuwah yang tak akan pernah lekang. Sehingga saya pernah bertemu dengan seorang syekh dari Mesir, dan pertemuan itu indah ketika beliau membahas tentang yaitu ta'liful qulub. Kenapa kita membaca ya syekh namanya Rabitah, doa Rabitah itu, lalu diawali dengan ada kalimat qad ijtama'at ala mahabbatik. Kenapa berkumpul ijtama'at alal mahabbah? Beliau menjawab bahwa maksud ulama di situ adalah ternyata sekalipun berpisah dia tetap berkumpul. Bukan karena hanya jumpa, ketemu, tapi sekalipun gaib, tidak ada di depan mata, tapi tetap berkumpul karena kecintaan Allah. Itu kalimat yang indah. Kemudian mari sama-sama kita semangati terutama akan datangnya tamu Allah, akan datangnya bulan suci Ramadan. Dan ini adalah satu
map atau peta kehidupan, adalah program Allah. Ramadan itu sendiri adalah sistem yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya agar mereka tahu tujuan hidupnya, agar mereka mengerti sebenarnya 11 bulan itu belum ada apa-apanya dibanding dengan yang 1 bulan. 1 bulan itu sama dengan 720 jam. Ibunda, 720 jam itu sebenarnya juga belum ada apa-apanya kalau kita tidak menggunakannya lebih baik. Di muqaddimah ini saya akan sampaikan, Ibu, 5 jam saja kita tidur di Ramadan kali 30 itu sama dengan sudah 150 jam tidur saja. Belum lagi ibu-ibu salimah ini misal memasak sahur sama berbuka. Anggap saja 2 jam memprepare semua tuh, yang memotong, mencuci, memasak, menggoreng. Belum belanjanya. Itu sudah 60 jam. Apalagi ibu sambil memasak, sambil ngambil konten misalkan. Belum ke kamar mandi, belum mengantar anak, menjemput, mengantar anak ke sekolah. Belum kalau ada di sini ibu-ibu muslimah salimah ini yang kerja. Anggap saja maksimal 7 atau 6 jam. Kalau 7 kali 20 hari saja sudah 140 jam. Pertanyaannya, dari 720 jam, Bunda, Umi, Mama, Nenek, kalau ada nenek, ada, ya, itu sebenarnya berapa jam yang bisa kita hadirkan untuk meraih segala yang dijanjikan Allah dan Rasulnya terkait Ramadan. Supaya ini berarti, makanya inilah nikmat kita mengadakan tarhib Ramadan. Dan kata ulama, Bunda yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu tujuan hidup kita sebenarnya. Orang yang kenal Ramadan, dia pasti kenal tujuan hidupnya. Kenapa? Karena Allah minta Ramadan itu adalah supaya kita masuk surga, terhindar dari neraka. Makanya ayat itu kata Allah begini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Perjuanganmu wahai Bunda, mulai dari sekolah, dapat jodoh, melahirkan, punya anak, sampai punya cucu, sampai nanti kita meninggal, itu kata Allah di ayat ini
paling indah itu adalah zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah. Bebas dari neraka, masuk surga. Itulah orang yang menang. Saya ulangi, Bunda yang dirahmati Allah, apa tujuan kita? Kalau di doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ujungnya waqina adzabannar. Tapi itu tidak sesederhana yang kita sebut. Kata Allah, kusuguhkan, nih, ku kasih engkau peluang, ku beri engkau nih Ramadan ini ku buka pintu surga, ku tutup pintu neraka, ku belenggukan setan. Ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan, bau mulutmu lebih wangi dari harum kasturi, doa-doamu sampai berbuka ku ijabah, sampai pintu surga Ar-Rayyan khusus untukmu yang puasa. Bahkan Quranmu syafaat, puasamu syafaat. Bahkan Ramadan itu aku sendiri yang mengganjari pahalanya. Makanya nikmat Ramadan itu kata Nabi, 2 gembiranya. Satu ketika berbuka, inda fitri. Satu lagi kata Nabi ketika nanti bertemu dengan aku, kata Allah, inda liqa'i rabbih. Tapi menariknya, ibunda yang dirahmati Allah, ini semua dalam jalasah ruhiyah ini Allah minta kita supaya kita mengerti. Ada namanya ruhul istijabah. Jadi kalau mau berdampak, ngefek, berpengaruh, tanya dulu, Ramadan ini ngaruh nggak sama jiwa kita? Berpengaruh nggak sama hidup kita? Lalu kata Allah di surah, silahkan ibu yang punya bawa handphone, Quran digital, coba buka Ali Imran 133, Al-Hadid 21. Kemudian surah Al-Anfal, kalau tak salah ayat 24. Ini bukan sebanyak apa Salimah buat program, bukan. Tapi seberapa siap dan tergugahnya kita menyambut seruan itu penting. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita pindah ke surah apa tadi, Bu? Hadid 21. Kata Allah apa? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu. Siapa bunda yang disebut amanu?
amanu billahi wa rasulih. Ya kan Bunda? Lalu kata Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah di surah yang terakhir apa? Ayat, coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. 3 ayat, 3 surah yang berbeda. Saya akan terangkan. Pertama, Allah sebut wasari'u. Allah minta, Allah suruh kita segera, responsif. Jangan tunda. Apanya jangan yang ditunda? Jangan tunda taubat dan beramal. Makanya Allah bilang ila maghfirah. Apa Bunda? Segera. Kita pindah ke Al-Hadid. Kata Allah, Al-Hadid ini sabiqu. Ulama tafsir menyebut sabiqu itu diambil dari kata-kata sabaqo, mengungguli dan mendahului. Apa Bunda? Mengungguli, mendahului. Makanya sabaqo yasbiqu. Makanya kata ini apa nama tempat ini Bunda? MTQ. MTQ itu untuk apa? Tempat apa? Musabakoh nek. Masya Allah. Itu diambil dari kalimat musabakoh, itu perlombaan. Makanya pernah nggak dengar ayat fastabiqul? Sama itu, fastabiqu, sabaqah, musabaqah, fastabiqu. Tapi kalau ada orang terlambat sholat disebut apa? Masbuk. Sama tuh. Masbuk karena ada yang telah mendahului, dia telat. Allah minta, ini tafsirnya. Allah minta kita apa? Anda bukan hanya ikut masuk ke gelanggang Ramadan, Anda bukan hanya sekedar masuk dalam kompetisi Ramadan, tapi Anda harus menjadi orang yang terbaik. Itu namanya sabiqu ila maghfiratim min rabbikum. Kata Allah, berlomba-lombalah kamu untuk menjemput ampunan Allah. Ummahat wa akhawat, muslimah salimah yang dirahmati Allah, tak ada dalam hidup ini yang paling nikmat, paling indah kecuali mengharap ampunan Allah. Dan itu nikmat dan paling indah ditemukan di Ramadan. Catat itu. Dan Allah bilang 2 ayat itu
tidak akan Anda temukan ayat yang memang disuruh segera berlomba-lomba kecuali ampunan. Catat itu. Cari. Allah tidak bilang segeralah kamu cari rezeki, tidak ada. Yang Allah bilang makan sebagian rezeki. Kulu mir rizqillah. Contoh surah Al-Muluk. Alladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Tapi ketika Allah bicara ampunan, apa kata Allah? Wasari'u sabiqu. Ini ada kisahnya, Bunda. Coba kalau punya Chat GPT, punya Google, di searching aja kisah Umair bin Al-Humam. Siapa nama sahabatnya? Umair bin Al-Humam. Coba cek, biar nyambung. Ini mau berangkat perang Badar. Sudah. Jadi dia dengar perkataan Nabi yang menggugah seluruh sahabat. Apa perkataannya? Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangkitlah kalian, bangkit. Surga seluas langit dan bumi. Mirip ya yang tadi ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Lalu apa kata sahabat ini? Bakhin. Menakjubkan, Masya Allah. Kata Rasul, kenapa kau bilang menakjubkan? Dia doa, ya Allah, semoga aku menjadi orang yang kau sebut. Ya Allah, masukkan aku ke orang yang kau sebut. Orang yang, apa bahasanya, betul-betul mencintai surga. Karena kalau iman itu hidup, bercahaya, memang rindu dengan surga. Lalu lantas apa dia bilang? Dia sedang makan kurma. Dia sedang mengunyah kurma. Ada juga di tangannya. Apa dia bilang? Bunda, wala in hayitu kalau an akula tamarati hada fa innaha hayatun tawilah. Ya Rab, seandainya aku masih hidup dan aku sibuk menghabiskan kurma ini, terlalu lama aku ya Allah. Ini hidup yang panjang. Terus dia berangkat perang Badar dan dia syahid. Dia syahid. Apa kata ulama? Ini ahli sejarah bilang, inilah orang dia betul-betul tidak mau lama-lama. Ini masalah perut.
Bayangkan antara surga sama kurma itu, makan itu, dan panggilan jihad. Kalau dalam bahasa sejarahnya dia buang, dia lempar, atau bahasa kita letak. Yaudah, ya Rasul, aku berangkat. Akhirnya dia syahid. Itu namanya Umair bin Humam. Ada satu kisah sahabat lagi, Anas bin Nadir. Coba cari kisahnya. Dengan satu sahabat lagi, Sa'ad bin Mu'az. Kisah ini perang Uhud. Anas bin Nadir ini pernah nggak ikut, artinya absen perang Badar. Dia bilang begini, aku nanti kalau ada perang berikutnya, aku tak akan absen lagi. Di perang Uhud dia ikut. Ketika sudah mendekati, dia bilang begini ke kawannya sama Sa'ad tadi bin Mu'az. Ya Sa'ad, ya Sa'ad, inni la ajidu riha jannah itu. Dia bilang, aku mencium bau surga di balik bukit Uhud. Dia berangkat, sampai dalam kisahnya tak ada satupun yang bisa mengenali tubuhnya, karena tusukan itu sampai 80 tusukan di tubuhnya. Dan pada akhirnya dikenali. Terus yang tersibghah, terwarnai itu adalah Sa'ad. Akhirnya dia juga berangkat di perang Khandaq, dan juga dia syahid. Apa maksud dua kisah ini? Saya tambahkan satu kisah lagi. Saya mau nanya. Siap saya tanya? Yang panitia, mana panitia Bu Hartati tadi ya? Ada THR-nya nih. Hah? Siapa 4 wanita yang dijamin masuk surga? Nisaul Jannah. Siapa? 1. Aisyah masuk. Aisyah masuk. Asia. Asia itu nama ibu saya. Kalau Aisyah itu nama anak saya, tapi tak masuk. Terus siapa lagi? Maryam, Khadijah, Fatimah. 4. Sudah, kita ambil satu kisah Maryam. Sampai dia melahirkan, yang dikandungnya siapa? Isa. Yang Nabi Isa ini kelak menjadi nabi, dan yang kisahnya lagi dahsyat, kisah tauhid. Siapa gurunya Maryam? Wa kaffalaha Zakaria, Nabi Zakaria. Di mana ditarbiyah
Maryam ini di sini. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab, di mihrab. Apa doa orang tuanya, doa ibunya? Siapa nama ibunya Maryam? Hannah. Kata Hannah saat mengandung Maryam, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara." Muharrara itu apapun, bagaimanapun yang dikandungnya. Artinya Maryam ini, apa kata ibunya doanya? Ya Allah, nanti anak yang kukandung ini adalah betul-betul muharrara, kupersembahkan untuk dia mengabdi kepadamu ya Allah. Pertanyaannya, siapa suami Hannah? Imran. Makanya dikasih nama surah itu Ali. Dan dahsyatnya Maryam ini, kata Allah, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maryam itu ahli ibadah. Buktinya tadi doa ibunya. Apa doa ibunya yang berikutnya? Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bunda, jangan pernah lupa berdoa. Doanya apa? Ya Allah, hamilku ini, anak yang dalam kandunganku ini, ku minta ya Allah, lindungilah dia dari gangguan syaitan. Saya mau nanya, dulu pas ibu hamil, ada nggak dua ini yang ibu minta? Terus hamillah dia tanpa ada suami, betul kan? Melahirkan, ibu masih ingat gimana susahnya melahirkan? Suami ada? Ada. Makanan ada? Ketika itu atuk nenek masih ada? Di rumah sakit? Semua ada. Ini dia sendiri, karena dia sudah berangkat jauh ke tepian, karena nggak kuat lagi menerima fitnah. Masa hamil nggak ada suami? Apa yang terjadi? Dia melahirkan. Ketika itu dia bertanggung jawab. Di sini dia ruhul mas'uliyah itu. Jadi Salimah ini kalau mau maju, berdampak, maslahat berdampaknya, harus setiap kita ini punya apa? Tanggung jawab. Sebagaimana bertanggung jawabnya Maryam. Lalu dia tawakal, dia bilang apa? Dia pergi ke pohon kurma. Kata Allah di ayat itu, ibu sambil bayangkan ibu hamil, melahirkan, anak udah tergeletak mau makan, nggak ada yang ngasih makan.
Kata Allah, wa huzzi ilaika bi jiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Goyang ajalah kurma itu. Dia tanggung jawab. Anakmu dikasih makan apa? Anak baru lahir. Kata Allah, sudahlah, apa yang bisa kau buat? Dekatkan dirimu ke pohon kurma, goncang saja. Akhirnya Allah dengan kuasanya, kurma itu berguguran. Kenapa? Dia tahu kondisi, keadaan, tanggung jawab seorang ibu di saat melahirkan. Apalagi yang dilahirkan ini bukan sembarang anak, anak yang bisa berbicara di waktu. Saya mau nanya, kira-kira kejadian atau ketika Maryam dibesarkan di negara mana? Di mana? Di Baitul Maqdis. Jadi Allah menyuguhkan Ramadan ini itu menguji kita supaya sebenarnya yang butuh Ramadan ini kita atau Allah. Seolah pula Allah pula ngemis sama kita. Na'udzubillah itu. Kira-kira kita nih sadar nih, sebenarnya mau apa sih? Maka di sini ya ummahat, ibunda yang dirahmati Allah, mari kita hadirkan bahwa semangat sabiqu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum itu, kata ulama ada 3. Yang pertama adalah fahmul qadaya, mengerti keadaan. Sekarang lebih banyak orang menonton yang membuka aurat. Sekarang orang lebih banyak ngontennya anak-anak muda, gadis kita lebih banyak di masjid atau di kafe. Nih sepanjang jalan Arifin Sudirman rame. Kita harus tahu bahwa berarti tantangan salimah ini bukan mudah. Apalagi berkaitan dengan kaum Hawa. Kedua, asy'ur bil mas'uliyah. Kita harus punya insting, perasaan bahwa kita yang harus mengambil tanggung jawab ini, bukan yang lain. Kita yang ngerti keadaan, maka kita harus ada ruhul mas'uliyah. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan yang namanya manzilatul ulya, kedudukan yang tertinggi. Kan tadi mau masuk surga. Sahabat aja kenceng dia. Sambil makan dia. Ruhul mas'uliyahnya Maryam tadi, dia tidak mau anaknya mati kelaparan. Itu baru
3 contoh bagaimana saudara-saudari kita hari ini di Palestina. Gimana mereka? Kami sama Akh Alfian berangkatlah ke Palembayan 3 hari. Galodo yang agam kemarin. Melihat, ya Rab, banjir batu-batu sebesar kamar itu menggelinding dari atas gunung bukit sana. Hanyut. Saya tak terpikir kalau Ramadan tahun ini dia sahur, ayahnya udah tak ada. Berbuka, emaknya ndak ada. Rumah ndak ada. Gimana? Nggak terbayang sama kita. Maka ruhul mas'uliyah ini kata ulama, ini adalah bagian dari daqiqus syu'ur. Kalimat daqiq asy-syu'ur ini karena dalam perasaan kita terhadap supaya kita betul-betul berkifrah di Ramadan ini. Maka kata ulama, jangan sampai kalian tafannun fil uzr. Apa itu tafannun fil uzr? Seni minta izin. Ketika dikasih tugas sama Salimah, afwan, mohon maaf. Ya memang semuanya harus di-prepare itu, tak ada cerita. Entah suami sibuk juga, istri sibuk juga, ya minimal adalah romantis berbuka itu, betul tak? Sesekali jadilah Pak Ustaz. Tapi daqiq asy-syu'ur ini kata ulama adalah yang disebut kepekaan perasaan. Maka dari kajian ini disebutkan oleh ulama agar upaya nikmat Ramadan ini jangan pernah kita lalaikan dan lupakan, sehingga faza orang-orang yang Allah menangkan tadi di Ramadan